Hari Senin tanggal 29 April 2024, peringatan Santa Katarina dari Siena. Wujud misa pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi, Lawi Stefani, Stefan Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Maifong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalena Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun, Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Efek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres untuk kesehatan, Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, untuk Ibu Anis Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Dr. Dani A. Sudarsono sembuh dari sakit ginjal di Jakarta, dan juga untuk Ibu Emelda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, untuk Koko Heri Santoso dan Cece Ratna, Yovita Fania dan Natania Selin di Malang, dan Veronica dan anaknya di Malang. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah. Untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan keluarga Ibu Herni Gunawan dan keluarga di Jakarta, Ibu Maria Aryani Wijaya dan keluarga di Ungaran, Neke Wijaya, Andi Widodo, Diana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Densi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk Siska Anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin De Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, and Sel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samso Tian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang meninggal di Tumang Titi, Lim Kuang Hak meninggal di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Supato Darudianto meninggal di Jakarta, dan Yosef Wijaya yang meninggal di Semarang, Yosef Budi Wijaya yang meninggal di Semarang. Demikian intensi misa yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi wujud misa kita. Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat sore Bro Akeng. Hari ini tanggal 29 April gereja memperingati Santa Katarina dari Siena. Bila Kristus bagi kita lebih dari seorang yang sekedar menarik perhatian karena indah tutur kata, ajaran dan karyanya, maka kita melaksanakan sabdanya dan menaruh cinta kasih kepadanya, maka kalian akan disayang oleh Bapa dan aku dan Bapa akan tinggal padamu, kata Yesus. Banyak hal kiranya harus kita tinggalkan dan kita harus membuka diri terhadap Roh Kudus agar Bapa dan Putra dan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Roh-Mu Kau curahkan kepada siapapun yang patuh setia melaksanakan perintah-Mu. Kami mohon semoga kami menyayangi sabda-Mu dan meyakini bahwa disitulah Engkau mendampingi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kami memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahui menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya, ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kaki." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepadamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebaikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu.
yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada-Mu lah kemuliaan diberikan. Bukan pada kami ya Tuhan, bukan pada kami, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama kemuliaan diberikan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya pada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, bersabdalah Yesus kepada para murid, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebab engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti sabdaku, dan sabda yang kalian dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku masih bersamamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kalian akan semua yang telah kukatakan kepada kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kejadian di Listra menyebabkan orang mengagumi Paulus. Tetapi Paulus lalu membetulkan bahwa itu bukanlah karya si pembawa kabar, melainkan karya Allah yang hidup dan menganugerahkan keselamatan. Yang dihadapi Paulus bukanlah orang-orang Yahudi, maka ia tidak mengutip perjanjian lama atau Kristus. Yang diutamakanlah percaya kepada Allah yang hidup. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kesucian, terimalah doa yang kami panjatkan bersama persembahan ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib dan menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami. Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu, Dan bersama Tuhan. semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut bawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, yang telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang. lindungilah kami, Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu, bukan sebagaimana diberikan dunia, Aku memberikannya kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga rahmat Paskah Kristus semakin nampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan baru untuk mencapai keselamatan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi diberikan berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Amin.